Shalom keluargaku yang kekasih dalam Tuhan. Saya berharap terus kita ditinggal dalam kasih karunia Allah dan firman-Nya, karena itu yang memastikan kita semuanya menikmati bagian dari penyertaan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena perjalanan kita pasti tidak akan sesat. Hari ini kita akan membahas dalam tema kita 1 tahun Be Strong in the Lord. Kita membahas tentang manajemen persiapan. Secara khusus kita akan membahas tentang membangun keberanian. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada sesuatu yang aneh ketika Timotius diberitahu kepada Paulus bahwa dia akan menduduki satu jabatan sebagai rohaniawan, tetapi kelihatannya Timotius mengalami keraguan dan rasa takut yang luar biasa. Bukan tanpa alasan mengapa kemudian Timotius seperti ragu dan menghadapi rasa paranoid atau takut luar biasa. Paulus pernah melayani di Efesus. Dia mendapatkan begitu banyak teman-teman dan pelayanan-pelayanan di sana. Tapi pada ujungnya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang dilayani itu kemudian membangun satu oposisi, dan mereka semuanya ternyata menjadi yang tadinya menjadi rekan, relasi, mitra, akhirnya mereka menjadi lawan dari Paulus. Mereka yang kemudian menyerang Paulus habis-habisan. Nah, kondisi itu juga mempengaruhi secara psikis dari diri Timotius. Kalau dari Paulus saja yang lebih hebat dari dia diperlakukan sedemikian rupa oleh jemaat yang ada di Efesus, siapa dia di bawah Paulus? Nah, itulah sebabnya, maka jangan alasan yang sangat tepat. Timotius punya alasan yang sangat tepat mengapa dia mengalami keraguan dan rasa takut yang sangat akut untuk menerima posisi sebagai leader di gereja Efesus. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus tetap mengingatkan kepada Timotius bahwa dia tidak boleh menjadi ragu dan dia tidak boleh takut paranoid luar biasa untuk menduduki jabatan sebagai leader itu. Nah, salah satu nasihat Paulus adalah Tuhan tidak memberikan kepada kita semuanya roh ketakutan, tetapi roh kebenaran dan ketertiban. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di masa-masa tahun 2021 ini, saya tahu kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan lebih susah dan sulit, yang sukar diprediksikan. Tapi jangan takut. Seperti Paulus berkata kepada kita semuanya, kita harus membangun keberanian, roh keberanian di dalam diri kita, bukan membesarkan roh ketakutan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya, betapa pentingnya kita membangun keberanian di dalam hidup kita semuanya. Mengapa Paulus menasihatin kepada Timotius bahwa mereka atau kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki roh keberanian untuk menepis segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika kita memiliki roh keberanian, itu akan menjadi satu kontrol atau menjadi satu pengendali supaya ketakutan kita kemudian tidak menjadi berkembang hebat dan kemudian menguasai, mengendalikan, sehingga kita menjadi orang yang berdiam diri dan tidak melakukan begitu banyak hal. Bapak Ibu, ketakutan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa hilangkan. Ada orang berkata kita harus hilangkan ketakutan. Kita tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan dan mengontrol ketakutan itu sendiri. Kalau kita tidak punya rasa takut, itu juga berbahaya Bapak Ibu. Misalnya gini, kalau kita tidak memiliki rasa takut, wah saya tidak takut dengan narkoba, akhirnya kita menggunakan narkoba, tahu-tahu kita mati gara-gara kita tidak takut kepada narkoba. Atau Bapak Ibu bilang gini, wah saya tidak takut kepada harimau. Itu sebabnya Bapak Ibu karena tidak takut berusaha mencari harimau, tiba-tiba kemudian harimau membunuh kita. Jadi rasa takut juga diperlukan di dalam diri kita semuanya. Berharap bahwa rasa takut akan hilang di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang mustahil dan nggak mungkin. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mengendalikan rasa takut itu sendiri. Dan bagaimana mengontrol dan mengendalikan rasa takut itu? Membangkitkan roh keberanian. Nah, roh keberanian itulah yang akan mengontrol supaya rasa takut kita pada standar yang tepat, pada dosis yang tepat, sehingga kita juga memiliki rasa takut sehingga kita tidak melakukan kejahatan. Kita memiliki rasa takut supaya kita kemudian tidak bertindak sembrono. Kita memiliki rasa takut supaya kita kemudian tidak jatuh di dalam banyak kerugian dan kesalahan-kesalahan. Maka mengendalikan rasa takut itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita mengendalikan rasa takut? Dengan cara kita menaruh keberanian itu di rasa takut itu sendiri, supaya akhirnya rasa takut kemudian terkontrol, dan akhirnya kita bisa memiliki rasa takut yang baik, yang menolong kita semuanya. Takut itu menyelamatkan kita, takut itu kemudian membawa kita kepada tidak banyak kerugian, tidak banyak masalah dan penderitaan. Maka ketika kita mengembangkan dan membangun keberanian, di situ kita akan bisa mengendalikan ketakutan yang terjadi dan ada di dalam hidup kita semuanya. Jadi Paulus menolong Timotius untuk dia mengendalikan rasa takut dia, supaya dia bisa mendapatkan manfaat
dari rasa takut itu, sehingga dia menjadi orang yang waspada, hati-hati, dan selamat, dan tidak mengalami penderitaan dari rasa takut yang terkendali atau terkelola itu dengan baik. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Paulus mengembangkan dan membangun kita semuanya untuk memiliki roh keberanian? Yang kedua, supaya kita berdiri di hadapan masalah. Bapak Ibu, orang-orang yang takut seringkali menghindar dari masalah. Mereka berpikir, saya menyerahlah pada keadaan atau pada masalah. Kalau kita berbicara bahwa masalah itu kita hindari, ya kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Kita tidak akan pernah menjadi hebat. Kita tidak akan pernah dapat menjadi orang-orang yang memiliki kecakapan, memiliki keahlian dalam banyak hal, dalam banyak aspek dalam hidup kita semuanya. Baik itu aspek konektif, atau pikiran, logika, perasaan, pengalaman-pengalaman iman rohani, kita nggak punya pengalaman. Nah, bagaimana kita mengendalikan rasa takut itu sehingga kita bisa berdiri atas masalah? Keberanian yang membuat kita kemudian berdiri di hadapan masalah itu tanpa kita kemudian menyingkir, tanpa kemudian kita berpaling, tapi kita menghadapinya. Takut itu hanya perlu dihadapi. Takut itu seringkali membawa kita kemudian lari dari masalah. Takut itu seringkali kemudian menyimpangkan kita dari masalah. Kita berpikir bahwa kita kalah dengan masalah. Takut itu merupakan satu tanda kekalahan sebelum kita berperang, sebelum kita berjuang. Tapi keberanian menolong kita semuanya untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan, pede yang luar biasa secara iman, secara rohani, connected, kemudian pengalaman-pengalaman, kekayaan kasih karunia sehingga kita berdiri atas masalah. Jadi, kita perlu membangun keberanian untuk kita bisa berdiri di hadapan masalah itu dan berkata kepada masalah, masalah, engkau tidak punya hak untuk membuat aku mengalami penurunan. Engkau tidak punya masalah membuat aku mengalami penderitaan. Engkau tidak punya hak untuk membuat aku mengalami ketidaktenangan, ketidakdamaian, ketidaksejahteraan, ketidaknyamanan dalam hidupku. Siapa yang bisa mengelola rasa takut, mengendalikan rasa takut, dan membuat kita berdiri di hadapan masalah? Roh keberanian. Maka keberanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa berdiri di hadapan masalah. Beberapa orang-orang Israel, mereka takut terhadap Goliat. Semua, termasuk raja, para imam, mereka bersembunyi dan tidak berani menghadapi. Tapi Daud memiliki roh keberanian dari Allah. Apa yang terjadi? Dia berdiri di hadapan Goliat dan dia berjuang melawan Goliat. Dan akhirnya keberanian itu menumbangkan tokoh yang paling hebat bagi orang Filistin, ditunggang balikan dan mati. Itulah roh keberanian. Roh keberanian memastikan kita semuanya berdiri di hadapan masalah dan tidak berlari di hadapan masalah. Dan yang terakhir, mengapa keberanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan kita semuanya? Karena keberanian akan menolong kita semuanya membangun sebuah takut dalam konsep yang benar. Bapak Ibu, kata takut itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian. Ya, Bapak Ibu, ada rasa takut satu yang berhubungan dengan ancaman. Misalnya ancaman itu Bapak Ibu, ketika kita berjalan di sebuah tempat, kita bertemu dengan harimau itu mengancam nyawa kita, itu takut, itu menjadi sesuatu yang wajar, sehingga kita takut. Tapi takutnya itu karena ada satu ancaman yang berusaha untuk mungkin membunuh jiwa kita kemudian melarikan diri, takut seperti itu. Ada takut juga yang berhubungan dengan fobia atau gejala kejiwaan. Misalnya, kalau Bapak Ibu pernah satu saat kebakaran dan Bapak Ibu mengalami gejala kejiwaan yang luar biasa karena akibat dari kebakaran itu kemudian punya memori yang menakutkan. Setiap kali Bapak Ibu melihat api kemudian Bapak Ibu takut luar biasa, itu disebut sebagai phobos atau fobia. Nah, takut seperti itu juga menjadi satu gejala kejiwaan yang jelek. Dua hal ini seringkali dipahami sebagai takut yang jelek, sebagai takut yang negatif, sebagai takut yang cenderung tidak benar. Nah, tapi ada satu takut yang harus kita pelihara, yaitu takut hormat kepada Tuhan. Takut yang hormat kepada Tuhan itu yang dibangun. Nah, keberanian membangun kita semuanya pada konsep takut kita kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan, takut menyakiti hati Tuhan, takut berbuat jahat, takut melukai hati Tuhan, takut bertentangan dengan firman Tuhan, takut untuk melanggar firman Tuhan. Takut itu yang harus kita kembangkan. Nah, seperti itu yang harusnya kemudian muncul di hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keberanian itu menolong kita semuanya untuk kita membangkitkan rasa takut yang positif, rasa takut yang benar, rasa takut dalam porsi-porsi yang betul-betul dalam standar kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting. Ketika para murid mereka dilarang untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu, dan kemudian mereka dipenjarakan, apa yang dikatakan para murid? Silahkan kalian pilih. Mana yang harus kalian pilih? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Nah, itu yang betul-betul harus kita pikirkan. Kepada takut bukan pada ancaman oleh manusia, tapi takutnya kepada Tuhan. Nah, kemudian Yesus juga bilang gini,
Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuhmu tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh jiwamu, rohmu, bahkan mungkin juga tubuhmu. Takutlah kepada Dia. Nah, ini menjadi satu posisi yang sangat penting. Jadi takut akan Allah itu menjadi sesuatu yang harus dikembangkan, tidak bisa dihilangkan. Nah, keberanian membangun kita untuk takut sama Tuhan yang dikembang biakan, ditumbuhkan secara luar biasa di hidup kita. Saya berharap kita semuanya memahami untuk kita membangun dan mengelola persiapan dengan cara kita membangun roh keberanian di dalam hidup kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan lagi dan menguatkan kita terus-menerus. Mari menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang berani salah. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, tapi bukan takut akan ancaman, takut kemudian akan masalah kejiwaan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, zaman dulu ada ancaman-ancaman lepra, orang takut kepada lepra. Zaman sekarang orang takut sama COVID. Tapi seringkali tidak ada orang yang takut sama Tuhan, yang bisa membunuh walaupun tidak ada COVID sekalipun. Itu yang menjadi sesuatu yang disesalkan. Orang takut sama COVID, tapi orang tidak takut sama Tuhan. Padahal Tuhan lebih hebat. Kalau Dia menghilangkan kita, nggak perlu pakai COVID. Kalau Tuhan mengambil nyawa kita, nggak perlu COVID. Tapi kita takut sama COVID dibandingkan kita takut sama Tuhan. Maka kembangkanlah takut sama Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh dikuatkan, diteguhkan lagi oleh firman Tuhan. Biarlah kami betul-betul be strong in the Lord dengan cara mempersiapkan, mengelola persiapan dalam hidup kami semuanya. Dan kami akan membangun satu keberanian yang luar biasa dari roh Tuhan dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati firman ini menjadi rema bagi kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau memberkati bangsa negara kami yang kami cintai. Biarlah roh Allah melawat bangsa negara kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati kemurahan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, Ma'ruf Amin, kemudian jajaran kementerian, anggota DPR dan lembaga tertinggi yang lain. Tuhan Engkau memberkati supaya ada sinergi sehingga Indonesia itu menjadi negara yang kuat dan adil makmur. Semua kebijakan-kebijakan berpihak kepada rakyat dan benar-benar Tuhan tidak mementingkan golongan, agama, ras atau apapun juga, tapi berpihak kepada seluruh jajaran NKRI dalam kebinekaan Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk anti COVID atau vaksinisasi yang akan dijalankan bulan Januari. Tuhan Engkau memberkati supaya vaksin ini benar-benar sangat efektif untuk menolong dan memberikan imun kekebalan kepada semua orang yang divaksinisasi Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Engkau berkati para dokter, para perawat. Tuhan berkati mereka semuanya menangani di garda depan supaya mereka semuanya benar-benar menikmati keselamatan dari Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan untuk perekonomian di Indonesia makin hari makin bangkit. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi di negara kami dan di seluruh dunia ini, sehingga kemudian peredaran ekonomi bisa menggeliat lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para relasi mitra-mitra kami, sponsor-sponsor yang memberkati gereja kami. Tuhan, ketika mereka memiliki usaha pabrik, bahkan mungkin usaha bisnis apapun juga, perhotelan, terus kemudian toko, niaga apapun juga, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Berikan hikmat untuk mereka bisa mengurai masalah-masalah dan mereka bisa menerobos dan mencoba sesuatu yang baru lagi, dan mereka di tengah-tengah COVID pandemi ini, bisnis mereka makin hari makin maju Tuhan, makin naik, dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati mereka. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati damai sejahtera, berkati masa depan seluruh keluarga dan keturunan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas, Engkau memberkati ekonomi di Cipanas. Kami berdoa untuk agrowisata, bisnis, niaga, perhotelan. Engkau memberkati juga untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Memberkati juga untuk pemerintahan di kota kami. Tuhan memberkati bupati, memberkati camat, kepala desa, kepala lurahan. Engkau berkati RW RT, berkati mereka menjadi pemimpin di kota kami yang mengayomi dan berhikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Cipanas, supaya gereja di Cipanas menjadi berkat dan bukan menjadi sandungan. Kami bisa bersatu Tuhan untuk mendukung keberadaan kota kami Cipanas, sehingga lawatan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dasar di dalam gereja Tuhan. Kesatuan dan persatuan di dalam gereja terjadi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami percaya. Engkau memberkati juga Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang sudah memiliki usaha dan bisnis Tuhan, baik itu di perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik, baik itu mereka yang memiliki sebagai karyawan, baik mereka yang Tuhan yang bekerja sebagai
pemula untuk bisnis niaga apapun juga yang memulai dan sudah memulai, Tuhan Engkau memberkati secara ajaib luar biasa sehingga mereka semuanya Tuhan makin hari makin maju. Kami berdoa Tuhan untuk orang yang bernasar untuk membangunkan gereja dan gedung bagi kami semuanya. Kami memberkati Tuhan usaha mereka. Tuhan berkati usaha mereka melejit luar biasa. Kalau mereka bergerak di bidang-bidang bisnis apapun juga, entah itu mungkin di bidang-bidang properti, entah itu mungkin di bidang-bidang makan atau food, kuliner, entah itu mungkin di bidang-bidang bisnis jasa, Tuhan apapun juga, Tuhan Engkau memberkati secara ajaib luar biasa sehingga dia bisa memiliki keuangan yang cukup untuk bisa membangun gereja Tuhan dan memberkati supaya dia juga bisa membeli sebuah tanah yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, masa depan seluruh keturunan keluarganya, Tuhan Engkau campur tangan memberkati secara ajaib. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan gereja, jemaat-jemaat kami, mereka yang sakit Tuhan, dalam sakit apapun juga, entah itu COVID, entah itu sakit penyakit di bidang Tuhan, mereka yang hamil, yang mengandung Tuhan, Engkau jamah kandungan bayinya, yang Engkau memberkati, mereka juga yang Tuhan sakit apapun juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati. Kami berdoa untuk anak remaja dan sekolah minggu kami, buatlah mereka semuanya makin hormat kepada orang tuanya, makin rajin belajar, dan mereka menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki moral yang baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan iman dan rohani jemaat kami supaya mereka makin antusias dan bergairah mencari Tuhan. Berkati juga pertumbuhan karakter jemaat kami supaya mereka semuanya makin seperti Kristus dan mereka mengalami kedewasaan dalam karakter mereka sehingga hidup mereka menjadi surat Kristus yang terbaca di setiap kehidupan mereka dan banyak orang melihat dan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Terima kasih. Kami Tuhan memberkati seluruh keberadaan jemaat kami. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kehidupan kami semuanya dalam segala aspek hidup kami semuanya. Karena Tuhan menyertai kami dan kami tinggal di dalam Engkau dan kami pastikan bahwa kami akan berbuah lebat di dalam segala aspek karena Yesus Kristus yang menjadi pokok hidup kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.